Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yulia Rizky Soba dari jurusan PLB Unipar Jember. NIM 2018 186-202B0029 kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah bimbingan konseling tentang tema konseling behavior, di mana nanti saya akan menjelaskan konseling behavior, pengertiannya, karakteristik, tujuannya, teknik, dan langkah-langkahnya. Apa yang dimaksud dengan konseling behavior? Pendekatan behavior merupakan salah satu pendekatan tertua dalam dunia psikoterapi dan merupakan salah satu pendekatan populer yang banyak digunakan di kalangan pekerja kesehatan mental. Menurut American School Counselor Association, konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien dalam mengatasi masalah-masalahnya, di mana hal ini tertuang pada buku Juntika tahun 2003. Sedangkan behavior sendiri, behavior atau behaviorisme adalah salah satu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologi adalah sebuah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Menurut Chaplin tahun 2002, teori behavioristik dapat menangani kompleksitas masalah klien mulai dari kegagalan individu untuk belajar, merespons secara adaptif, hingga mengatasi masalah neurosis. Adapun aspek penting dari terapi behavioristik adalah bahwa perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati dan diukur. Sedangkan konseling behavior sendiri adalah sebuah proses konseling bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien sendiri. Konseling behavioral sendiri merupakan suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Hal ini tertuang pada buku Surya tahun 2003. Konseling behavior merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli, yaitu klien, mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Behavior berpandangan pada hakikatnya kepribadian manusia adalah perilaku, di mana perilaku tersebut merupakan hasil dari bentukan pengalaman interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Behaviorisme sendiri adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang kemudian digerakkan oleh Bruce Frederick Skinner. Behaviorisme lahir sebagai reaksi atas psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah yang tidak tampak. Behaviorisme ingin menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Para ahli behavioristik memandang bahwa gangguan tingkah laku adalah akibat dari proses belajar yang salah. Oleh karena itu, perilaku dapat diubah dengan mengubah lingkungan lebih positif, sehingga perilaku menjadi positif pula. Perubahan tingkah laku inilah yang memberikan kemungkinan dilakukannya evaluasi atas kemajuan klien secara lebih jelas. Karakteristik konseling behavior. Menurut P. Hasniwati tahun 2008, konsep utama dalam konseling behavior adalah keyakinan tentang martabat manusia yang bersifat falsafah
dan sebagian lagi bercorak psikologis. Konseling behavioral berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat dirubah. Adapun kondisi-kondisi pada manusia yang menjadi dasar dalam pelaksanaan konseling behavior adalah: 1. Manusia pada dasarnya tidak berakhlak, baik atau buruk, bagus atau jelek. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah, berdasarkan bekal keturunan dan lingkungan, nativisme dan empirisme. Terbentuk pola-pola bertingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas kepribadiannya. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Kalau pola-pola lama dahulu dibentuk melalui belajar, pola-pola itu dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. 4. Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling behavior. Menurut Latipun tahun 2008, tujuan konseling behavior adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar, sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta berusaha menemukan cara-cara bertingkah laku yang baru. Konseling behavior bekerja dengan memusatkan perhatian perilaku manusia pada yang nampak dan dapat dipelajari. Tujuan yang ingin dicapai pada saat proses konseling harus jelas dan sesuai dengan prosedur yang ada, memusatkan perhatian pada masalah klien dan membantu dalam memecahkan masalah klien. Tujuan konseling behavior adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosialnya. Sedangkan menurut Komalasari tahun 2011, tujuan konseling behavior adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. 2. Membantu konseli atau klien membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon baru yang lebih sehat dan sesuai adjustif. 3. Konseli atau klien belajar berperilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. 4. Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli atau klien dan konselor. Selanjutnya adalah saya akan membahas tentang teknik konseling behavior. Perbedaan konseling behavior dibanding dengan metode yang ada adalah pengembangan prosedur-prosedur terapeutik yang spesifik yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui metode ilmiah. Dalam konseling behavior, teknik-teknik spesifik yang beragam dapat digunakan secara sistematif dan hasilnya bisa dievaluasi. Teknik-teknik tersebut bisa digunakan jika saatnya tepat untuk menggunakannya, dan banyak diantaranya yang bisa dimasukkan ke dalam praktek psikoterapi yang berlandaskan model-model lain. Menurut Latipun tahun 2008, teknik yang digunakan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. A. Teknik tingkah laku umum. 1. Skedul penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien setiap tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. 2. Sapping adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap, di mana konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. 3. Ekstinksi adalah teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku
maladaptif tidak berulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya B. Teknik-teknik spesifik. 1. Desensitisasi sistematik. Desensitisasi sistematik adalah teknik yang paling sering digunakan. Desensitisasi sistematik adalah teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia, tetapi keliru apabila menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan seseorang. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Desensitisasi sistematik melibatkan teknik relaksasi, di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan pada diri sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. 2. Latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. 3. Terapi aversi. Teknik-teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus-stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang membuat mual. Kendali aversi bisa melibatkan penarikan pemerkuat positif atau penggunaan berbagai bentuk hukuman. 4. Pengondisian operan. Tingkah laku operan adalah tingkah laku yang memancarkan yang menjadi ciri organisme aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup membaca, berbicara, berpakaian, makan dengan alat-alat makan, bermain, dan sebagainya. Penguatan positif membutuhkan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Adalah suatu cara yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Penguatan positif adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contoh penguatan positif adalah senyuman, persetujuan, pujian, bintang emas, medali, uang, dan hadiah lainnya. Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. 6. Pencontohan. Dalam pencontohan, individu mengamati seseorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung, bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Berikut konsekuensi-konsekuensinya. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku, kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Dalam hal ini, konselor dapat bertindak sebagai model yang akan ditiru oleh klien. 7. Token ekonomi. Metode token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat-pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Metode ini menekankan penguatan yang dapat dilihat dan disentuh oleh klien yang dapat ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkannya. Token ekonomi dapat dijadikan pemikat oleh klien untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, saya akan membahas langkah-langkah konseling behavior. Tingkah laku yang bermasalah dalam konseling behavior adalah tingkah laku yang berlebih atau eksesif, dan tingkah laku yang kurang atau defisit. Contoh tingkah laku yang berlebihan yaitu seperti merokok, terlalu banyak main game, dan sering memberi komentar di kelas.
Adapun tingkah laku yang defisit adalah terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan bolos sekolah. Tingkah laku eksesif dirawat dengan menggunakan teknik konseling untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku. Sedangkan tingkah laku defisit dikonseling dengan menggunakan teknik meningkatkan tingkah laku. Menurut Komalasari tahun 2011, tahapan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. A. Melakukan asesmen. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli atau klien pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseli atau klien. Terdapat 6 informasi yang akan digali dalam asesmen, yaitu 1. Analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami konseli atau klien saat ini. Tingkah laku yang dianalisis adalah tingkah laku yang khusus. 2. Analisis tingkah laku yang di dalamnya terdapat masalah pada konseli atau klien. Analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengalami tingkah laku dan mengikutinya sehubungan dengan masalah konseli atau klien. 3. Analisis motivasional. 4. Analisis self-control, yaitu tingkat kontrol diri konseli atau klien terhadap tingkah laku bermasalah ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu dilatih atas dasar kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan self-control. 5. Analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseli atau klien diidentifikasi juga hubungannya orang tersebut dengan konseli atau klien. Metode yang digunakan untuk mempertahankan hubungan ini dianalisis juga. 6. Analisis lingkungan fisik sosial budaya. Analisis ini atas dasar norma-norma dan keterbatasan lingkungan. Selanjutnya adalah B. Menentukan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseli atau klien menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Phase goal setting disusun atas 3 langkah, yaitu 1. Membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. 2. Memperhatikan tujuan konseli atau klien berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. 3. Memecahkan tujuan ke dalam sub-tujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. C. Mengimplementasikan teknik Q implementation. Setelah tujuan konseli dirumuskan, konselor dan konseli atau klien menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan konseli atau klien mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialaminya oleh konseli atau klien. Tingkah laku eksesif atau defisit. D. Evaluasi dan mengakhiri konseling atau evaluation termination. Evaluasi konseling behavioristik merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi ini dibuat atas apa yang konseli atau klien perbuat. Tingkah laku konseli atau klien digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi meliputi 1. Menguji apa yang konseli lakukan terakhir. 2. Eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan. 3. Membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dan konseling ke tingkah laku konseli. 4. Memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseli. Sekian pembahasan tentang konseling behavior. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata serta perbuatan serta teori-teori yang ada, mohon dimaafkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.